Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa keinginan manusia tidak akan terlepas dari dua hal, ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan juga ingin mendapatkan kebaikan di akhirat. Maka doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Begitupun kita tentu menginginkan kehidupan dunia kita baik, apalagi untuk urusan akhirat kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita agar kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat itu. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'um man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendapatkannya, yang 4 perkara itu, faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah, maka sungguh dia telah mendapatkan anugerah kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qalban syakiran, yaitu hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemilik hati yang senantiasa tenang hidupnya, hati yang selamat dari berbagai penyakit-penyakit hati, sehingga hatinya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Banyak yang Allah berikan dia syukuri, sedikit yang Allah berikan dia pun bersyukur atas itu. Inilah hati yang selamat dari berbagai penyakit iri dan dengki. Hati yang selamat dari senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Maka ketika kita memiliki qalban syakiran ini, maka insya Allah ini sudah kita berada dalam jalur untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Di dunia dia akan tenang hidupnya, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Apalagi di akhirat dia akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lisanan zakiran. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia terus mengingat Allah, senantiasa membasahi lisannya dengan kalimat zikir. Dan juga termasuk membaca Al-Qur'an adalah zikir yang utama. Maka ketika dia basahi lisannya dengan zikir, maka insya Allah dia pun juga sudah berada di jalur untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bukankah dengan berzikir itu hati akan menjadi tenang? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir itulah hati akan menjadi tenang. Tenang hatinya. Maka kebutuhan zikir bagi hati itu bagaikan kebutuhan air bagi ikan. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka apa? Senantiasa basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat itu adalah wa badanan ala bala'i sabiran. Tubuh yang senantiasa sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pahala yang sangat luar biasa, pahala tanpa batas yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sabar menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mungkin ada saudara-saudara kita di sini yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi sakit atau keluarganya yang lagi sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran sehingga dengan sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala yang tanpa batas
Dan semoga juga keluarga-keluarga kita yang sakit di rumah sakit ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang keempat, wa zaujatan la tabghihi khawnan fi nafsiha wala malihi. Yaitu ketika kita memiliki istri yang soleh dan tidak berkhianat terhadap dirinya, istri yang betul-betul solehah, ya, istri yang solehah tidak berkhianat terhadap dirinya, ya. Percaya kita, Pak, ketika kita tinggalkan istri kita di rumah, istri yang betul-betul solehah, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, juga taat kepada sang suaminya, dan juga tidak berkhianat terhadap harta suaminya. Nah, ketika kita mendapatkan 4 hal ini, maka insya Allah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwa kita akan mendapatkan anugerah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.